Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Hasbi Safwan dari kelas 10 MIPA 6, nomor absen 22. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini berdiri pada tahun 650 Masehi dan dibubarkan atau runtuh pada tahun 1377 Masehi. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha bercorak maritim yang mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Sriwijaya memiliki hubungan yang erat dengan Jawa, terutama karena relasi raja-rajanya yang berasal dari Jawa. Kemunculan Sriwijaya pada abad ke-6 Masehi sendiri masih menimbulkan sejumlah pertanyaan karena eksistensinya yang lebih lama dibandingkan kota-kota di Asia Tenggara, mengingat perdagangan antara Romawi, India, Cina telah berkembang pesat. Letak Kerajaan Sriwijaya. Letak geografis Kerajaan Sriwijaya diperkirakan terdapat di Palembang, namun ada pula yang berpendapat di Jambi, bahkan di luar Indonesia. Meskipun begitu, pendapat yang paling banyak didukung oleh para ahli adalah bahwa lokasi Kerajaan Sriwijaya berada di Palembang. Daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya berpusat di antara Sumatera Selatan, sebagian Malaysia, dan sebagian besar Pulau Jawa. Ketika berjaya, daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya sangatlah luas, bahkan membentang dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Masa kejayaan dan kemunduran Kerajaan Sriwijaya. Bala Putradewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya. Namun, pada dasarnya Sriwijaya mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Kemunduran Sriwijaya tidak lain adalah karena 3 kali serangan Kerajaan Chola sehingga melemahkan kekuasaan di Selat Malaka. Hal ini membuat kekuatan-kekuatan lain bermunculan untuk menggantikannya. Salah satunya adalah Jambi yang pada tahun 1082 mengirimkan utusannya sendiri ke Cina. Kehidupan agama Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan beragama di Sriwijaya sangatlah kuat dan semarak. Bahkan Sriwijaya berhasil menjadi pusat agama Buddha Mahayana di kawasan Asia Tenggara. Ising dalam catatannya menceritakan bahwa ribuan pelajar dan pendeta agama Buddha tinggal di Sriwijaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Awalnya penduduk Sriwijaya kebanyakan hidup dengan bertani. Akan tetapi, karena lokasi Sriwijaya yang terletak di tepi Sungai Musi yang terhubung ke pantai, perdagangan menjadi cepat berkembang. Kemudian perdagangan akhirnya menjadi mata pencaharian pokok Sriwijaya. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya terdiri dari Prasasti Kedukan Bukit 682 Masehi, Prasasti Talang Tua 684 Masehi, Prasasti Ligor, Thailand 775 Masehi, Prasasti Kota Kapur 686 Masehi, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Leiden 1005 Masehi, Candi Muara Takus, Prasasti Nalanda, India 860 Masehi. Raja-Raja Kerajaan Sriwijaya terdiri dari Sri Indawarman, Raja Dharanindra, Raja Samaratungga, Prakai Pikatan, Bala Putradewa, Sri Udayadityawarman, Sri Culamaniwarman, Sri Marawijaya Tunggawarman, Sri Sanggarawijaya Tunggawarman. Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan kerajaan yang berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi yang berhasil menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya yang dinobatkan dengan nama Kertajasa Jayawardana. Letak Kerajaan Majapahit. Lokasi Kerajaan Majapahit terletak di Jawa Timur, Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya peninggalan Majapahit yang ditemukan di Jawa Timur. Pusat Kerajaan Majapahit adalah di Trowulan, Mojokerto, seperti yang tertulis dalam kitab Kakawin Nagara Keratagama, tulisan MPU Prapanca yang berarti Sejarah Pembentukan Negara. Daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina.
Masa kejayaan dan kemunduran atau keruntuhan Kerajaan Majapahit. Masa kejayaan Majapahit berada pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, terutama ketika Hayam Wuruk masih dibantu oleh Gajah Mada sebagai Mahapati pada tahun 1350 sampai 1357 Masehi. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Majapahit telah runtuh sejak tahun 1478 ketika Rana Wijaya menjadi raja namun tetap berkedudukan di Keling Kahuripan Kadiri. Kehidupan agama Kerajaan Majapahit. Rakyat Majapahit didominasi oleh agama Hindu. Rajanya yang paling tersohor yaitu Hayam Wuruk memeluk agama Hindu. Akan tetapi patihnya Gajah Mada beragama Buddha. Kejadian seperti ini memang sering terjadi di berbagai kerajaan yang ada di Nusantara pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Kehidupan politik Kerajaan Majapahit. Seperti yang dapat disimpulkan dari berbagai pemaparan kebangkitan hingga silsilah kerajaannya, dapat disimpulkan bahwa pergolakan politik di Kerajaan Majapahit sangatlah pelik. Pendirian kerajaannya sendiri cukup dipenuhi intrik, perebutan kekuasaan sering terjadi dalam dinastinya, termasuk putra selir dan permaisurinya. Peninggalan Kerajaan Majapahit terdiri dari situs Trowulan, Candi Sukuh, Ceto, dan Jabung, Kitab Sutasoma, Nagara Kratagama, Pararaton, arsitektur, dan legitimasi politik. Raja-raja Kerajaan Majapahit terdiri dari Kertajasa, Jayanegara, Tribuwano Tunggadewi, Jaya Wisnu Wardani, Hayam Wuruk, Wikrama Wardana, Girinda Wardana. Kerajaan Pajajaran. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1030 Masehi dan runtuh atau dibubarkan pada tahun 1579 Masehi. Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda merupakan kerajaan Hindu yang terletak di perairan Sunda, Pakuan, berasal dari kata Pakuan yang mengartikan sebuah kota. Di masanya, para masyarakat Asia Tenggara terbiasa untuk menyebut sebuah kerajaan dengan nama ibu kota. Letak Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda adalah kerajaan Hindu yang berlokasi di sebelah barat Pulau Jawa atau Sunda, beribu kota di Pajajaran, sekarang adalah Bogor. Puncak kejayaan Kerajaan Pajajaran. Di masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, Kerajaan Pajajaran mencapai masa kejayaannya, dan ini menjadi alasan yang sering dikatakan masyarakat Jawa Barat jika Sri Baduga atau Siliwangi merupakan seorang raja yang tidak pernah purna dan selalu hidup abadi di hati serta pikiran para masyarakat Jawa Barat. Kehancuran Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran akhirnya hancur di tahun 1579 karena serangan kerajaan Sunda lain yakni Kesultanan Banten. Kerajaan Pajajaran berakhir dengan dibawanya Palangka Sriman Sriwacana dari Pakuan Pajajaran menuju Keraton Surosoan yang berada di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Kehidupan ekonomi Kerajaan Pajajaran. Mata pencaharian utama masyarakat adalah pertanian. Selain itu, kegiatan perdagangan dan pelayaran juga dikembangkan. Pakuan Pajajaran memiliki 6 pelabuhan penting, yaitu Pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Sunda Kelapa, dan Cimanuk, sekarang Pamanukan. Kehidupan sosial Kerajaan Pajajaran. Dalam keseharian masyarakat Pakuan Pajajaran, penduduk digolongkan menurut pekerjaannya. Ada golongan seniman yang terdiri pemain musik gamelan, penari, dan badut, lalu golongan petani dan golongan pedagang, yaitu mereka yang bermata pencarian sebagai petani dan pedagangan. Peninggalan Kerajaan Pajajaran terdiri dari Prasasti Cikapundung, Prasasti Hulu Dayah, Prasasti Pasir Datar, Prasasti Perjanjian Sunda Portugis, Prasasti Ulu Belu, Situs Karangkamulyan, Prasasti Kebun Kopi II, Prasasti Batu Tulis. Raja-raja Kerajaan Pajajaran terdiri dari Sri Baduga Maharaja 1482 sampai 1521, Surawisesa 1521 sampai 1535, Ratu Dewata 1535 sampai 1543,
Ratu Sakti 1543-1551, Ratu Nilakendra 1551-1567, Raga Mula atau Prabu Surya Kencana 1567-1579. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai dapat merujuk pada dua kerajaan yang berbeda, yakni Kutai Mulawarman atau Martapura atau Kutai Kertanegara. Kutai Mulawarman adalah kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia, sementara Kutai Kertanegara adalah kerajaan yang pada akhirnya akan menaklukkan Kutai Martapura dan berubah menjadi Kesultanan Islam atau Kerajaan Islam. Letak Kerajaan Kutai. Letak Kerajaan Kutai diperkirakan berada di daerah Murakaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai tersebut adalah sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Lokasi pertemuan antar Sungai Mahakam dengan anak sungainya diperkirakan adalah letak Murakaman di masa lampau. Pendiri Kerajaan Kutai. Pendiri dari Kerajaan Kutai pada abad ke-7 Masehi di Kalimantan Timur diduga adalah Kundungga, kakek dari Mulawarman. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Pada masa kekuasaan Raja Mulawarman, Kutai mengalami zaman keemasan. Kehidupan ekonomi mengalami perkembangan yang pesat. Kejayaan ini dapat dilihat dari aktivitas ekonomi. Dalam salah satu prasasti dupa yang ditemukan dikatakan bahwa Raja Mulawarman telah melakukan upacara selamatan emas yang sangat banyak. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai. Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam, sehingga aktivitas utama dari masyarakatnya adalah melakukan kegiatan pertanian. Selain itu, mereka juga banyak melakukan perdagangan dengan negeri luar. Mata pencarian lain banyak dilakukan oleh masyarakat Kerajaan Kutai adalah beternak sapi. Kehidupan sosial Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai memiliki golongan masyarakat yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan sudah terbiasa menulis aksara Pallawa. Namun hanya terbatas pada golongan-golongan Brahmana. Penggolongan kelas masyarakat tersebut menjadi salah satu sistem sosial di sini. Peninggalan Kerajaan Kutai terdiri dari Yupa atau Prasasti Mulawarman, Arca Siwa, Arca Nandiswara, dan gua di Sungai Jelai. Raja-raja Kerajaan Kutai terdiri dari Kudungga, Asmawarman, dan Mulawarman. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha tertua di Jawa. Kerajaan ini diperkirakan berlangsung sejak abad ke-4 sampai dengan abad ke-7 Masehi. Letak Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat atau Tanah Sunda di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Pendiri Kerajaan Tarumanegara. Purwodadi 2014 halaman 37 mengungkapkan bahwa berdasarkan naskah Wangsakerta, Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirjaguru Jaya Singawarman pada tahun 358. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya ketika di bawah pimpinan Purnawarman. Pada masa kepemerintahan Purnawarman, kekuasaan Tarumanegara diperluas dengan menaklukkan berbagai kerajaan-kerajaan yang berada di sekitarnya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kemakmuran rakyatnya. Ia bahkan membangun sebuah kanal atau parit untuk kepentingan perekonomian rakyatnya yang menyangkut irigasi, pelayaran atau perdagangan, dan menghindari bahaya banjir. Kehidupan agama Kerajaan Tarumanegara. Agama yang dianut Raja Purnawarman dan rakyatnya adalah agama Hindu Siwa, di mana kaum Brahmana memegang peranan penting dalam upacara. Sedangkan gambar telapak kaki Dewa Wisnu merupakan simbol karena Dewa Wisnu pada umumnya dihormati sebagai dewa pelindung dunia. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara terdiri dari Prasasti Ciaruten, Tugu, Jambu, Candi Batujaya dan Cibuaya, Arca Wisnu, Siwa, Durga, dan sebagainya. Raja-raja Kerajaan Tarumanegara terdiri dari Raja Dirjaguru Jaya Singawarman 358 sampai 382,
Darmayawarman 382 sampai 395, Purnawarman 395 sampai 434, Wisnuwarman 434 sampai 455, Indawarman 455 sampai 515, Chandrawarman 515 sampai 535, Suryawarman 535 sampai 561, Kertawarman 560 sampai 628, Sudawarman 628 sampai 639, Hariwangsawarman 639 sampai 640, Nagajayawarman 640 sampai 666, Linggawarman 666 sampai 669. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau Keling adalah kerajaan di Jawa bagian tengah yang sempat dipimpin oleh seorang wanita, Ratu Sima. Ia digambarkan sebagai pemimpin wanita yang tegas dan taat terhadap peraturan yang berlaku di kerajaan tersebut. Letak Kerajaan Kalingga. Lokasinya diduga berada di Jawa Tengah, perbatasan dengan Kerajaan Galuh di sebelah barat. Pusat kekuasaannya kurang lebih ada di antara Pekalongan dan Jepara di pantai utara Jawa. Pendiri Kerajaan Kalingga. Kerajaan ini didirikan oleh Prabu Wasumurti hampir bersamaan dengan Raja ke-8 Tarumanegara. Masa kejayaan Kerajaan Kalingga. Masa kejayaan Kerajaan Kalingga terjadi kala dipimpin oleh Ratu Sima sejak 674 hingga 732 Masehi. Kejujuran dan keadilan sangat dijunjung tinggi. Penerapan juga sangat tegas dan tidak pandang bulu. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kalingga. Kepemimpinan Ratu Sima yang adil menjadikan rakyatnya hidup teratur, aman, dan tentram, sehingga tidak ada gangguan yang berarti dalam kehidupan sosial dan ekonomi kerajaan ini. Mata pencaharian utama dari penduduk umumnya adalah bertani, karena wilayah Kalingga sangatlah subur. Kehidupan agama Kerajaan Kalingga. Kerajaan ini didominasi oleh agama Buddha. Agama ini berkembang pesat di Kerajaan Kalingga. Dalam berita dari dinasti Itsing, disebutkan bahwa tanah Jawa, Kalingga tepatnya, menjadi salah satu pusat pengetahuan agama Buddha Hinaya. Peninggalan Kerajaan Kalingga terdiri dari prasasti Tukmas dan Sojomerto, Candi Angin dan Bubrah, berita Cina. Raja-raja Kerajaan Kalingga terdiri dari Prabu Wasumurti 594 sampai 605, Prabu Wasugeni 605 sampai 632, Prabu Kiratasingha 632 sampai 648, Prabu Kartikeya Singha 648 sampai 674, Ratu Sima 674 sampai 695. Kerajaan Kadiri. Kerajaan Kadiri atau Panjalu adalah salah satu kerajaan Hindu di Jawa yang tumbuh sekitar abad ke-11 Masehi. Kerajaan ini berdiri setelah penguasa terakhir Kerajaan Mataram kuno atau Medang, yaitu Dharmawangsa Airlangga, membagi kekuasaannya untuk kedua anaknya. Letak Kerajaan Kadiri. Kerajaan Kadiri diduga berpusat di Daha, sebuah wilayah pemukiman yang diperkirakan ada di bagian selatan Jawa bagian timur, mendekati wilayah kota Kediri, Jawa Timur saat ini. Pendiri Kerajaan Kadiri. Pendiri Kerajaan Kediri yaitu bernama Airlangga atau Erlangga dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Antawakirama Tonggudewa. Masa runtuhnya Kerajaan Kadiri. Kerajaan Kadiri menurut Nagra Kratagama runtuh pada tahun 1222 Masehi ketika Sri Rangga Rajasa atau Ken Angrok dari Tumapel menyerang Sri Kertajaya. Sementara menurut kitab Pararaton, serangan terhadap Kadiri ini didasarkan atas permintaan para bujangga penganut Siwa yang diminta Raja Kadiri untuk menyembahnya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kadiri. Kerajaan Kadiri tentunya memiliki pengelolaan di bidang pertanian yang dilangsungkan di wilayah pedalaman dan perdagangan yang dilangsungkan melalui aliran Sungai Brantas dan Kali Lamong menuju ke pantai utara Jawa. Kehidupan agama Kerajaan Kadiri. Kerajaan Kadiri menurut peninggalannya menganut agama Hindu Siwa, merujuk pada Candi, Gurah, dan Tondo Wongso. Tidak ditemukan adanya bukti-bukti tumbuhnya Buddhisme terkait dengan kerajaan ini. Peninggalan Kerajaan Kadiri terdiri dari Candi Gurah,
Tondo Wongso, dan Pertirtaan Kepung, Kitab Baratayuda, Hariwangsa, dan lain-lain, Prasasti Padlegan, Hantang, dan lain-lain. Raja-raja Kerajaan Kadiri terdiri dari Sri Samarawijaya, Sri Jayawarsa, Sri Pameswara, Jayabaya, Sri Sarweswara, Sri Aryaswara, Sri Gandra, Mapanji Kamesyawara, Kertajaya. Kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno diperkirakan berdiri pada abad ke-8 di Jawa bagian tengah. Kerajaan ini sempat dipimpin oleh dua dinasti, artinya terdapat dua wangsa atau keluarga turun-temurun yang memimpinnya secara bersamaan. Letak Kerajaan Mataram kuno. Lokasi Kerajaan Mataram kuno diperkirakan berada di sekitar Medang dan terletak di Poh Pitu. Hal tersebut diambil dari sumber sejarah yang berisi mengenai letak Kerajaan Mataram kuno. Namun letak Poh Pitu sendiri sampai sekarang belum jelas di mana lokasinya. Masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Balitung 898 sampai 910 Masehi. Di masa kekuasaannya, daerah-daerah di sebelah timur Mataram berhasil ditaklukkannya. Oleh karena itu, daerah kekuasaan Mataram semakin luas, yang meliputi Bagelan, Jawa Tengah, sampai Malang, Jawa Timur. Masa runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Sesudah pemerintahan Balitung berakhir, Kerajaan Mataram mulai mengalami kemunduran. Raja yang berkuasa setelah Balitung adalah Daksa, Tulodong, dan Wawa. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Mataram kuno antara lain adanya bencana alam dan ancaman dari musuh yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram kuno. Mata pencarian pokok masyarakat adalah petani, pedagang, dan pengrajin. Dinasti Sailendra telah menetapkan pajak bagi masyarakat Mataram. Kehidupan agama Kerajaan Mataram kuno. Mulanya, kehidupan agama Mataram kuno didominasi oleh agama Hindu Siwa. Namun setelah Raja Sanjaya wafat, ia digantikan oleh putranya bernama Rakai Panangkaran. Raja Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha di kerajaan ini. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno terdiri dari Candi Gatotkaca, Mendut, Ngawen, dan lain-lain. Prasasti Sojomerto, Canggal, dan lain-lain. Raja-raja Kerajaan Mataram kuno terdiri dari Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya, Sri Maharaja Rakai Panangkaran, Sri Maharaja Panunggalan, Sri Maharaja Rakai Warak, Sri Maharaja Rakai Garung, Sri Maharaja Rakai Pikatan, Sri Maharaja Rakai Kayuwangi, Sri Maharaja Rakai Watu Humalang, Sri Maharaja Rakai Watu Kuradyah Balitung. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.